Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kembali lagi di channel Cabe TV channel. Nah, jadi gini lur, kemarin tuh kok masih banyak yang bingung cara cara merakit bambu sayap ini lur, kerangka sayap ini. Itu banyak yang tanya di komen, Mas itu kok bisa melengkung ke belakang? Itu bagaimana pemasangannya? Terus kemudian ada yang tanya cara memasang bambu kulitnya ini, bambu sayap kulitnya itu menghadap kemana Mas. Nah begini, jadi di sini akan saya jelaskan, tapi mohon maaf ini hanya contoh saja ya lur, ini hanya dadakan videonya, kemarin banyak yang tanya jadi saya hanya membuat contohnya saja, jadi nggak saya buatkan yang lengkap. Kalau video lengkapnya video selanjutnya aja ya lur, ini hanya sekedar contoh biar teman-teman bisa paham cara pemasangannya, terus akan saya jawab itu bagaimana kok bisa melengkung ke belakang. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah oke lur, jadi begini, ini batang sayap, ini rautan sayap, kebetulan saya sudah membuatnya. Ini saya rencanakan buatkan pesanan seorang DPRD lur. Dia masih hobi layangan, sudah berumur tapi masih hobi layangan, dan kemarin memesan kepada saya untuk dibuatkan 2 meter yang bermotif tulisan. Jadi ini saya buat 2 sayap besar yang atas ya lur daripada yang bawah. Ini saya buat besar yang atas karena kalau teman-teman yang lain mungkin masih banyak yang didobel atau dibuat penahannya, ini penahan sayap biar nggak mudah patah. Tapi kalau saya sudah tidak membuat seperti itu lur. Dulu pernah, cuman sekarang saya tidak membuat seperti itu karena saya sudah memakai bambu petung. Kalau bambu petung itu kalau kering alhamdulillah kuat lur. Bambu petung yang sudah tua terus kemudian dikeringkan. Nah jadi saya membutuhkan satu saja itu sudah cukup. Kalau membutuhkan dua dikasih penahan itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi bagaimana ya, kurang simpel dan menambah beban layangan lur, itu lur, begitu. Tapi kalau bambu petung ini kalau kering ya nggak ada bebannya sama sekali, ya kayak nggak ada bebannya, enteng lur pokoknya lur. Sangat ringan bambunya tapi tetap kaku, kuat. Bambu petung itu kelebihannya lur. Jadi saya buat besar, semakin ke ujung semakin mengecil. Nah ini akan saya jelaskan, kemarin banyak yang tanya itu akan saya jelaskan sekarang. Jadi yang pertama saya akan jelaskan bagaimana kok bisa melengkungnya ke belakang Mas. Jadi kalau melengkung ke belakang, ini kulitnya lur. Nah ini kulitnya itu ditempel ke batang tengahnya. Nah begini, ditempel ke belakang begini. Nah pemasangannya seperti ini. Ini kulitnya yang ada tandanya ini ya. Ini ditempelkan ke batang tengahnya. Ini sebelum ditarik ujung-ujungnya, ujung sayapnya waktu pemasangan, ini waktu diikat saja sudah melengkung ke belakang tanpa ditarik ya lur. Apalagi kalau ditarik dia akan melengkungnya lebih ke belakang lagi. Nah tapi saran saya kalau membuat rakitan ini, kalau dibuat melengkung belakang itu harus kaku bambunya, nggak boleh lemes. Karena apa? Karena kalau tertimpa angin itu mudah patah yang rakitan seperti ini, itu kekurangannya. Nah kalau saya pribadi membuat lengkungan ke belakang itu hanya untuk layangan 2 meter ke bawah. Kalau 2 meter ke atas saya nggak berani karena mudah patah yang ininya, tahanan sendarannya ini, pas segitiga sendarannya itu lur, penahan itu mudah patahnya di situ. Terus kelebihannya untuk bambu sayap, rakitan sayap yang melengkung ke belakang, kelebihannya adalah dia mudah terbang dan layangan itu enak untuk diatur. Jadi layangan itu waktu terbang itu jarang, kalau mau oyang itu jarang, jadi dia hanya diam. Waktu diturunkan pun dia bisa sampai nyentuh tangan, jadi dia nggak akan gerak kemana-mana.
Nah, itu kelebihannya untuk lengkungannya ke belakang. Tapi hanya untuk layangan 2 meter ke bawah. Itu pengalaman saya. Kalau layangan 2 meter ke atas, saya memasangnya begini. Jadi ini kulitnya. Ini kulit. Saya masangnya begini. Jadi sisi pinggirnya ini menempel di batang tengahnya. Jadi begini. Nah, begini. Jadi ini waktu masangnya dia akan lurus, melengkungnya waktu diikat itu melengkungnya ke bawah. Jadi akan saling bertemu, sayap yang atas dan bawahnya saling bertemu, dan dia nggak melengkung ke belakang. Tapi kalau membuat rakitan ini, saran saya jangan terlalu besar, jangan terlalu kaku, karena dia membutuhkan lengkungan ke belakang waktu diterbangkan. Nah begitu, tapi jangan terlalu lemes ya lur, nanti kalau lemes ya mudah patah sama saja. Nah ini fungsinya seperti itu. Dan kelebihannya rakitan ini nggak mudah patah waktu tertimpa lesus. Dia nggak mudah patah karena yang melengkung hanya ujung-ujungnya saja, batang tengahnya tetap lurus dia lur. Nah begini. Kalau kekurangannya untuk layangan 2 meter ke bawah dia susah terbang. Kalau layangan 2 meter ke atas dia pasti terbang saja lur, karena banyak menerima angin. Tapi kalau layangan kecil susah terbang kalau anginnya nggak besar. Jadi maunya itu angin besar saja. Kalau angin kecil dia nggak mau terbang untuk layangan gapangan yang kecil. Tapi kalau layangan yang besar jangan khawatir, pasti terbang lur kalau begini. Nah begini, jadi saya rasa sudah paham semuanya. Maaf saya ini hanya membuatkan contoh saja, tidak panjang lebar, biar teman-teman itu bisa memahami. Yang komen-komen banyak kemarin saya tidak bisa membalasnya satu persatu karena itu membutuhkan waktu banyak buat saya. Jadi akan saya buatkan video seperti ini saja, pendek tapi mudah dipahami. Oke lur, jadi saya rasa cukup sekian video dari saya. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe ya lur. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan, tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa membalasnya satu persatu, atau bisa dikoreksi jika ada pertanyaan yang sama. Kalau ada balasan saya tolong dilihat, itu balasan dari saya ya, menyempatkan waktulah untuk membahas semua itu. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan nomor WA karena ya nomor WA mungkin hanya privasi saya pribadi. Kalau ada yang pertanyaan bisa lewat komen atau inbox di Facebook, namanya Loi Boga Adi Chandra. Itu dicari seputar layangan saja yang ditanyakan, pasti akan saya jawab dengan sebisa saya, seperti apa yang sudah saya lakukan untuk membuat layangan gapangan. Jadi terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya lur.